innal harama bayyinun. Yang namanya judi haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlabu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, maisir berbuat judi. Kemudian dia siapa mau nanya? Mana? Sini nih, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Sondari dari Majelis Taklim Desa Rodatul Jannah, Desa Blubuk, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Saya mau tanya, Ma. Tanya Mama, yuk. Begini, Ma. Kakak saya punya hutang. Tapi orang yang mau dibayar itu sudah nggak ada. Uang tersebut dikasihkan sama anak yatim ke panti asuhan. Gimana utang itu udah lunas? Orang yang berutang wajib cari ahli waris dari yang dia berutang. Mana anaknya? Mana mantunya? Cariin. Setahun belum ketemu, silahkan Anda sumbangkan ke masjid. Niatkan ini pahalanya buat orang yang punya utang. Tapi dengan syarat, punten, ketika Anda berutang uang misalnya 5 juta. Dulu harga emas 250.000 misalnya. Artinya 20 gram emas. Bayarnya sekarang wajib dengan harga emas saat ini. Harga emas 1 gram 1 juta. Ngerti Bu? Jangan yang minjem keenakan. Nggak enak dong, enak di lu, enak di gua. Jadi ketika Anda membayarnya wajib dengan harga emas ketika Anda minjam. Berapa gram emas? Ketemu nggak? Setahun nggak ketemu? Boleh ke masjid sumbangkan. Dengan niat ini sedekah dari orang yang berpiutang. Dengan resiko, dengerin jawabannya ya. Dengan resiko. Kalau orangnya datang atau ahli warisnya datang, Anda wajib membayarnya dengan harga emas saat ini yang dulu pahala ke masjid buat Anda. Begitu cara yang benar. Oke? Yang mau dibayarkan duitnya itu meninggal. Iya. Ada ahli warisnya? Nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Orang tua, paman, kakek, iya, anak. katanya nggak ada. Oke. Jadi uang tersebut dikasihkan ke panti asuhan. Ya itu, tapi nunggu satu. Resikonya kalau yang berpiutang atau ahli warisnya datang, orang tadi wajib bayar ke orang piutang, pahala yang disumbangkan yatim buat Anda. Oke, ya. Sudah jelas Ibu? Sudah. Jadi nggak apa-apa, tapi nanti ketika ada orangnya. Udah lunas gitu. Ya, udah lunas. Udah lunas kalau orangnya datang bayar dengan harga emas saat ini. Gitu ya, udah mengerti? Terima kasih, Ma. Oke. Atas penjelasannya. Sudah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, siapa yang nanya? Yang di sini Ibu, silakan Ibu. Sok. Batuk Waji. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanya, tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Gini mah, ini mungkin agak nyimpang dari. Sok, ternaon sok. Misalnya ada saudara jauh. Jauh ya di luar daerah gitu mah, tapi dia suka main online yang kecil-kecilan gitu. Online apa? Ya, judi ya. Kayak gitu. Online tuh harus jelas online apa? Yang judi. Yang terus lagi viral sekarang. Nah, terus dia berkunjung ke kita, misalnya ya kirim barang-barang ke makanan gitu. Nah, itu kan kita ragu itu dia dari hasil itu, dari judi atau bukan? Ya, itu judi, sebut aja judi. Dari hasil judi. Nah, itu gimana solusinya supaya kita tidak jadi renggang lah dengan saudara-saudara kita yang maaf, seandainya ini terjadi, orang yang main judi tadi dia punya pekerjaan tetap, misalnya kerja di satu tempat, samping dia kerja juga main judi. Yakinkan di hati kita bahwa
harta yang diberikan kepada kita dari harta yang halal. Kalau emang dia dekat kita sama dia, tanya ini dari yang halal dari yang haram. Anda bilang daripada renggang, mendingan renggang daripada makan yang haram. Akibatnya neraka jahanam. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang namanya judi haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, maisir berbuat judi. Kemudian dia ngundi dengan panah, berkorban buat berhala, semuanya perbuatan setan. Kalau misal makanannya kita terima, udah gitu kita kasih ke orang lain aja gimana? Jangan dikasih orang lain. Kalau kita ragu, takut tadi judi, lebih baik dibuang. Buang. Karena Mubazir yang gimana? haram diberikan sama orang, Anda menambah keharaman diri Anda. Kalau mubazir gimana? Mubazir itu yang mana? Mubazir itu makanan yang halal, karena dia mah ragu. Ragu lebih baik dibuang daripada kita menjadi dosa. Kalau kita kasih ke binatang? Silahkan. Ipan mah punya binatang, kita nggak punya ya. Boleh. Nah, kalau misal kita punya binatang, makan makanan yang haram, apakah binatangnya jadi haram? Misalnya? Misal kita punya ayam. Ya. Ayam terus udah gitu kita misal ada bangke dimakan sama ayam, ayamnya jadi ikut haram. Karena ayam itu bukan manusia yang terkena hukum halal dan haram, tidak masalah. Kecuali kalau begitu ayamnya lagi makan bangke, langsung bangkenya dibantuan sama Ipan dimakan. Itu haram. Kalau ada hewan halal makan babi, jadi haram gak? Tidak. Makanya ngaji pakai ilmu fikih. Kalau ada binatang halal, misalnya kambing, makan babi, lu ngarang nggak pernah denger gua. Jangan suka ngarang dalam hukum tidak ada. Apa yang haram itu kan, Bu. Yang hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir. Diharamkan buat kamu darah, bangkai, darah, terus babi diharamkan. Sekarang kata Ipan, kalau ada binatang yang halal, makan yang haram, jadi haram enggak? Bu, tidak ada binatang yang halal, makanannya haram. Misalnya kambing, halal apa haram? Halal. Pernah apa kambing makan singa? Tongsok ngarang maneh Pan. Wal aya. Oke, satu lagi Mam, satu lagi. Naon? Kalau kita bertemu ke orang kaya, terus disuguhin makanan, taunya orang kaya itu koruptor. Nah kita gimana, makan atau enggak? Kalau seorang koruptor tadi, di samping dia koruptor, ada kerjaan yang halal, yakinkan di hati yang dikonsumsi oleh saya makanan hasil yang halal. Kalau Anda ragu, lebih baik maaf, baru makan lebih aman. Jajan di luar tong koret-koret. Ya. Oke, biar aman begitu Mah ya. Ya. Tadi aman. Siap. Oke gitu ya Bu ya. Terima kasih Mama. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Bapak-bapak, sini Pak, sini Pak, sini Kadia Pak. Pak, kadia. Sini Pak. Wih, badannya kayak Mama Dede. Buci truk. Salah. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Ya, silakan Pak Fikri. Orang sudah berpikir. Tanya Mama yuk. Ayo, sok mangga. Maaf Mama, pertanyaannya di luar teh Bang. Mangga Kang. Bapak dari mana? Dari Bandung. Bandung, sok mangga. Ini bagaimana melaksanakan ibadah kurban tapi belum akikah? Gitu. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu yaumas sabi wa yuhlaqu wa yusama. Setiap bayi yang lahir tergali dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian dikasih nama. Rasul menyatakan, yang namanya akikah kewajiban orang tua. Kalau orang tua mampu hari ke-7, kelipatan 7, 14, 21. Kalau belum mampu sampai anak kembali. Titik. Ternyata orang tuanya miskin. Sampai anak balik gak kebeli tuh kambing. Laki-laki 2, perempuan 1. Maka
anak ini gede, sarjana, bisa nyari duit, kemudian dia kaya, dia korban. Boleh. Wong akikah mah kewajiban orang tua, korbanah kewajiban individu. Man kalau saatun palam bidohi al yamut insya Yahudian aw Nasranian. Siapa yang duitnya banyak tapi tidak potong hewan korban, kalau mati pilih jadi Yahudi apa Nasrani. Tuh, jadi kalau dia belum akikah tidak masalah. Akikah mah kewajiban orang tua. Ya. Tapi seandainya Kang Fikri, ini anak mikir, kasihan bapak saya nih, saya aja belum diakikahin. Dia mengakikahkan di sini ya boleh. Ibaratnya orang tua punya utang sama tetangga yang bayarin anak. Lunas apa tidak? Boleh. Terus ini mah sampai sebesar ini contoh seperti saya usia saya ini apa udah akikah ya apa belum? Sedangkan mau ditanya kepada orang tua misalnya contohnya orang tuanya sudah nggak ada. Daripada Kang Fikri ke kuburan, mak saya kakek dulu terbangun. Asan mana Fikri sieun meureun bakal ngapikir lulumpatan. Mendingan lebih 2 kali daripada tidak sama sekali kalau kita punya kemampuan. Berarti kita harus akikah sendiri. Betul, ya. Membayar hutang orang tua. Ya. Seandainya udah tenanaon double pahala lebih banyak lebih baik. Ya. Rezeki juga banyak lebih senang kok kita. Oke. Ya, makasih mah jawabannya. Jelas sekali. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Fikri. Cuman yang jangan lupa Kang Fikri, pembagian jatahnya sama dengan korban. Anda lihat di dalam Al-Hajj 28. Sebagian makan oleh kita, sebagian buat fakir miskin. Jadi kita 1/3, fakir miskin 2/3. Begitu Kang. Oke, jelas ya Kang ya? Kang lagi Pak ya? Oke. Satu lagi deh, siapa mau nanya? Oh. Yang di sini, silakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah dari Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Cilegon. Mangga. Tanya Mama Yu. Tanya Mama Yu. Ayo. Begini Mak. Bagaimana hukumnya kalau kita beli ayam di pasar gitu. Tapi ayamnya saya tidak tahu menyembelihnya itu baca bismillah apa tidak. Bagaimana hukumnya? Betul. Yakinkan di hati bahwa dia motong make kata basmalah. Nah, Anda lihat nih uratnya. Kan ada urat makanan, ada urat udara buat bernapas. Dua-duanya wajib putus. Kalau satu di antara urat makanan sama urat udara tidak putus, dia bangkai, tidak sah menyembelihnya. Kalau Anda sudah lihat dua-dua urat ini putus, yakinkan dia sah. Caranya bagaimana? Ketika Anda memasaknya baca basmalah, memakannya baca masalah selesai. Apalagi pemotongannya di pabrik apa gitu kan, nggak tahu ya Maya. Betul. Boleh jadi dia basmalah misalnya memotong 5.000 bismillahirrahmanirrahim untuk 5.000 ekor ayam ret boleh. Oh gitu. Makanya saya Bu itu kalau dulu mah saya motong ayam sendiri. Untuk tidak meragukan. Atau biasanya penjualnya yang jual hidup terus kita minta potongnya langsung. Boleh juga begitu. Kalau di pasar saya memang ada begitu langsung. Kita milih ayamnya langsung dipotong di situ. Terus jadi kalau misal punya pabrik pemotongan ayam, bismillahnya untuk 5.000 ayam gitu boleh? Iya boleh. Niatkan innamal a'malu binniyat. Oke, gak mungkin sewa satu orang gini, bismillah gitu. Di dekat mesin, iya. Agama Islam itu gampang, tapi jangan digampangin. Oke. Sip seperti itu. Terima kasih jawabannya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kene. Sudah cukup Mama, tapi berarti betapa Islam itu hati-hati sekali ya. Dengan sampai apa yang masuk ke mulut kita ya Maya. Karena bisa berpengaruh dengan sangat dengan kelakuan, dengan mata. Coba ada mata orang ngelotot kayak seram. Kenapa? Lihat dia habis mengkonsumsi apa. Iya. Saya pernah dapat cerita katanya bertamu ke rumah saya, tiba-tiba anaknya tuh nakal banget. Terus sayanya tuh iya katanya dia banyak istighfar karena dulu pernah diundang sama orang kaya, dia makan, dia berpikir ada kemungkinan mungkin saat itu ada barang haram yang tidak dia tahu. Betul. Akhirnya anaknya jadi anak nakal. Sangat berpengaruh. Kayak begini nih. Anak di pesantren. Anak ini sebetulnya pinter.
Tapi kenapa kok suruh belajar ini. Ada aja alasan. Kita lihatin. Bapaknya kerjaan apa? Niat waktu dia kerja apa? Itu semuanya sangat-sangat berpengaruh. Sekecil apapun berpengaruh. Dengan darah daging orang yang mengkonsumsi. Kalau kita sayang pada diri kita sayang dengan keturunan kita, kita harus menjaga apa yang dikonsumsi oleh kita. Jangankan yang haram, yang subhat pun lebih baik dihindari. Oke. Kayak tadi Pan dapat kotak dari mana Pan? Punya siapa? Itu kan subhat diragukan. Ya. Sip kalau begitu. Terima kasih Maya. Jelas kata Pak Firki juga tadi. Jelas penjelasannya dan tegas. Wajiblah hukum agama begitu Ustadz Fikri. Oke kalau begitu. Sebelum kita berpisah, Mama boleh doa untuk kita semuanya. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati semoga Allah mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.